Seorang pria mencabut jantung seorang gadis cantik di sekolah, lalu berbalik dan mencium hantu wanita itu. Tidak hanya menarik benang sepanjang 2,5 meter, tetapi juga membuat wajah hantu wanita itu memerah. Hantu wanita itu bahkan memberikan gunting kepada pria itu sebagai tanda cinta. Menunggu pria itu untuk menikahinya, tapi pria itu tampak acuh tak acuh. Ternyata, Jiang Che telah melakukan perjalanan waktu ke dunia di mana realitas dan makhluk gaib hidup berdampingan. Di dunia ini, bahkan saat pergi ke toilet, seseorang bisa saja didatangi oleh makhluk gaib. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka pada usia 18 tahun. Dan setiap orang memiliki satu kesempatan untuk hidup kembali. Dengan menggunakan batu hantu, seseorang dapat memasuki dunia gaib. Dan jika mereka berhasil menyelesaikan tantangan bertahan hidup, mereka bisa menjadi kaya raya dalam semalam. Jadi, ketika Jiang Che tiba di dunia gaib, dia tidak panik. Selain kekuatan gaibnya, yang 40 poin lebih tinggi dari orang biasa, Jiang Che bersiap untuk pergi ke rumah sakit Huangquan, lokasi tantangan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan hantu wanita Kuchisake Onna di awal perjalanannya. Meskipun Jiang Che sedikit berfantasi, saat hantu wanita itu menempel padanya, tetapi ketika dia melepas maskernya, dan mengeluarkan gunting mautnya, Jiang Che langsung melarikan diri. Tapi sebagai manusia biasa, bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Kuchisake Onna? Saat situasinya kritis, sistem Jiang Che aktif. Sistem tidak hanya menangkis gunting Kuchisake Onna untuk Jiang Che, tetapi juga memberinya informasi tentang cara menaklukkan Kuchisake Onna. Kehangatan. Bahkan, hal ini membuat Jiang Che mengurungkan niatnya untuk melawan. Melihat wajah Kuchisake Onna yang muram, dan aura pembunuh yang mengerikan, Jiang Che mencoba peruntungannya. Dia langsung memeluk Kuchisake Onna. Teringat petunjuk sistem tadi, Jiang Che menatap Kuchisake Onna dengan penuh kasih sayang, dan merayunya dengan kata-kata cinta yang gombal. Sebelum Kuchisake Onna sempat bereaksi, Jiang Che langsung menciumnya. Setelah menarik benang sepanjang 2,5 meter, aura pembunuh Kuchisake Onna menghilang, dan wajahnya memerah. Tak berani menatap Jiang Che. Setelah memberitahu Jiang Che bahwa namanya Xiao Lai, dia berlari pulang dengan malu-malu. Setelah menyelesaikan misi tersembunyi, Jiang Che menerima gunting, tanda cinta yang ditinggalkan oleh Kuchisake Onna. Kemudian, ketika Jiang Che tiba di rumah sakit Huangquan, misi utamanya adalah menjadi perawat dan merawat pasien selama 7 hari. Dia melirik petunjuk sistem, dan masuk ke dalam rumah sakit. Dia menyadari bahwa dia adalah orang pertama yang tiba di rumah sakit. Namun, ketika seorang perawat wanita seksi berjalan ke arahnya, dan memberitahunya bahwa kamar 401 membutuhkan pelayanan, serta untuk mengambil gajinya nanti malam, perawat itu berbalik dan pergi. Jiang Che tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah hanya dia sendiri. Kepala perawat tersenyum sinis dan memberi isyarat, bahwa satu orang sudah mati, tetapi rasanya cukup lezat. Sambil berkata demikian, dia menjilat bibirnya, dan berlalu pergi, meninggalkan Jiang Che yang bingung. Ketika Jiang Che tiba di meja resepsionis, dia tidak melihat ada perawat yang bertugas. Dia mengambil catatan informasi kamar pasien di meja resepsionis untuk dilihat. Lalu, ia tiba di depan kamar 401 yang penuh darah. Sebelum Jiang Che sempat merinding, sistem memberinya sebuah petunjuk. Sambil mencibir, Jiang Che mengeluarkan gunting merahnya. Ia menendang pintu hingga terbuka. Melihat kepala yang ditunjukkan oleh sistem, Jiang Che mengambil guntingnya, dan langsung menusukkannya ke kepala yang terbang ke arahnya. Seketika, kamar menjadi hening. Mereka sepertinya tidak menyangka candaan mereka akan dibalas dengan tusukan gunting ke kepala. Tujuan Jiang Che untuk menunjukkan kekuatannya tercapai. Setelah memperkenalkan diri sebagai perawat baru, ia bertanya siapa yang membutuhkan bantuannya. Ternyata, itu adalah kepala gadis yang baru saja ia tusuk. Namun, ketika sistem memberitahu bahwa gadis itu punya niat jahat. Setelah hening beberapa detik, Jiang Che meraih guntingnya dan menutupnya dengan kuat. Lalu, ia menyeka sudut mulutnya. Aku tidak tahu kepalamu serapuh itu. Tindakan ini membuat semua pasien di kamar tidak berani membuat keributan lagi. Bahkan gadis yang membutuhkan bantuan pun tidak lagi membutuhkannya, dan memilih untuk menyambungkan kembali kepalanya sendiri. Saat itu, Jiang Che mendapat tugas tambahan. Kamar 402 membutuhkan perawat. Karena sistem tidak memberikan petunjuk, Jiang Che dengan tenang membuka pintu dan masuk. Namun, sesosok hantu wanita menerjangnya. Ia bukan ingin menyerang Jiang Che, melainkan kesal karena anak di ranjang terlalu berisik. Jiang Che awalnya ingin membujuk anak itu tidur dengan cerita, tetapi sistem kembali memberikan petunjuk. Anak itu juga berkata ceritanya tidak bagus, dan akan memakan Jiang Che. Melihat Jiang Che langsung setuju. Anak itu kebingungan, bagus atau tidaknya ceritakan dia yang menentukan. Jadi, saat Jiang Che mulai bercerita, ia segera membuka mulutnya lebar-lebar, siap menyantap Jiang Che. Detik berikutnya, darah berceceran. Yang digigit anak itu adalah gunting merah Jiang Che. Setelah semuanya selesai, Jiang Che menerima gajinya dari kepala perawat. Bersamaan dengan itu, semua teman sekelasnya telah tiba di rumah sakit Huangquan. Teman sekelas yang dihukum langsung oleh kepala perawat. Selanjutnya, kepala perawat memberitahu mereka untuk kembali ke lantai masing-masing dan beristirahat.
Namun, kepala perawat menekankan agar mereka jangan membuka mata saat tidur setelah gelap. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Sementara itu, Jiang Che pergi ke mesin penjual otomatis untuk membeli air dan makanan. Saat itu, Jiang Che melihat ada senter di mesin penjual otomatis. Tetapi dengan gaji hanya 100, ia tidak mampu membelinya. Setelah kembali ke asrama, Jiang Che langsung tertidur pulas. Sesosok hantu mengamatinya sambil tersenyum. Keesokan harinya, Jiang Che didatangi oleh gadis tercantik di kelasnya. Ternyata, gadis itu hanya mendapat gaji 5 koin hantu kemarin, dan ingin meminjam koin hantu dari Jiang Che untuk membeli makanan. Ia bahkan rela melakukan apa saja untuk Jiang Che. Namun, Jiang Che menolaknya. Setelah 7 hari bekerja penuh, ia hanya akan mendapat 700 koin hantu. Ia masih harus membeli senter itu. Setelah kepala perawat memberikan tugas hari ini, Jiang Che tiba di depan kamar 403. Hari ini, ia harus mengantarkan obat ke pasien di kamar 403. Ia ingat pasien itu pernah berkata, beberapa perawat telah dimakan oleh 403. Tapi setelah melihat notifikasi sistem, Jiang Che dengan rasa iba menghabiskan 50 koin hantu untuk menyiapkan secangkir kopi berisi pecahan kaca untuk pasien 403. Benar saja, ketika pasien meminum seteguk, dia langsung takluk oleh kopi tersebut. Dia segera memberi Jiang Che beberapa ratus koin hantu. Setelah menerima hadiah dari wanita kaya itu, Jiang Che pergi ke mesin penjual otomatis dan langsung membeli senter itu. Dia juga membuka tantangan ratapan malam berdarah. Tiba-tiba, gadis tercantik di kelas berlari ke arah Jiang Che untuk meminta bantuan. Ada monster yang mengejarnya, namun, Jiang Che malah meninju gadis itu dengan keras. Ternyata Jiang Che sudah menyadari bahwa gadis itu palsu, karena gadis tercantik di kelas memiliki tahi lalat di dadanya. Sadar bahwa penyamarannya telah terbongkar, hantu wanita itu langsung merobek topeng wajahnya. Namun, detik berikutnya, Jiang Che menusuk hantu wanita itu dengan gunting. Adegan tak terduga ini membuat hantu wanita itu tercengang. Tapi Jiang Che tidak menunjukkan belas kasihan, dan terus menusuknya dengan gunting selama 2,5 menit. Pukul 6 sore, karena kinerja Jiang Che yang baik, kepala perawat memberinya bonus koin hantu. Hal ini membuat orang lain iri dan dengki. Namun, ketua kelas kemudian angkat bicara. Dia mengatakan bahwa ini baru hari kedua, dan jumlah orang sudah berkurang banyak. Jadi dia mengusulkan untuk bekerja sama. Dia mengeluarkan pisau hantunya, dan ingin semua orang mengumpulkan koin hantu mereka untuk membeli senter dari mesin penjual otomatis. Mendengar itu, Jiang Che langsung pergi. Dia kembali ke kamarnya, sambil melihat fungsi senter, dan memikirkan apakah dia harus keluar malam ini. Meskipun kepala perawat memperingatkan untuk tidak membuka mata di malam hari, dia punya sistem, dan selama dia menyelesaikan misi utama, nilai ujian masuk perguruan tingginya yang buruk pun tidak akan jadi masalah. Pukul 10 malam, ketika Jiang Che bangun, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Kamar tidur yang mewah dan indah telah lenyap. Yang tersisa hanyalah lingkungan yang bobrok. Jiang Che menyalakan senternya. Dia tidak menyangka inilah wujud asli rumah sakit itu. Dia berjalan ke pintu, dan sepertinya mendengar sesuatu di luar. Melihat melalui lubang intip, sebuah bola mata merah darah terlihat. Disusul dengan suara ketukan pintu dan permintaan tolong. Tapi Jiang Che mengabaikannya. Lagi pula dia punya satu kesempatan untuk hidup kembali. Membuka pintu secara gegabah hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, genangan darah merembes masuk. Pada saat yang sama, entah dari kapan, sesosok bayangan hantu muncul di belakang Jiang Che. Jiang Che segera berbalik, dan menyinari bayangan itu dengan senternya. Di bawah cahaya senter, bayangan hantu itu menghilang. Tapi saat itu juga, suara tangisan terdengar oleh Jiang Che. Dan progres misi tantangannya, menunjukkan 10% selesai. Semakin tinggi persentase penyelesaian misi tantangan, semakin baik hadiah yang akan didapatkannya. Jadi, untuk meningkatkan progresnya, dia harus keluar dan mencari wanita itu. Tapi sistem tidak memberi petunjuk. Kalau mencarinya sendiri, baterai senternya mungkin tidak akan cukup. Jadi, Jiang Che memilih untuk kembali tidur. Keesokan harinya, ketika Jiang Che mengantar kopi ke kamar 403, dia mendengar wanita kaya itu mengeluh tentang suara tangisan tadi malam yang membuatnya tidak bisa tidur. Jiang Che ingin bertanya, tetapi wanita kaya itu memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, kepala perawat akan membunuh mereka. Jiang Che mengerti bahwa tantangannya mungkin ada hubungannya dengan kepala perawat. Tugas Jiang Che hari ini adalah menemui pasien di kamar 404 di lantai 8. Meskipun Jiang Che dikejutkan oleh teman baiknya, si pemuda gemuk ini membutuhkan bantuan Jiang Che. Ternyata rekan satu tim si gemuk pergi ke lantai 8 hari ini dan karena ingin buang air kecil, dia pergi ke toilet. Hasilnya, dia mati. Setelah dia hidup kembali, dia memberitahu si gemuk bahwa seseorang di toilet bertanya kepadanya kertas apa yang dia inginkan. Rekan satu tim si gemuk memilih warna putih. Jiang Che melihat reka ulang kejadiannya. Dia tidak membuat pilihan, melainkan langsung membalikkan meja, menendangnya keluar, lalu mengeluarkan gunting, dan menusuk hantu itu bersama embernya selama beberapa menit. Akhirnya, hantu itu mengeluarkan uang hantu dan meminta ampun. Jiang Che pun berhenti menusuknya.
melainkan bertanya apakah dia melihat pasien 404. Dia diberitahu bahwa pasien itu ada di toilet wanita sebelah. Dan dengan petunjuk yang diberikan sistem, dia langsung bertanya dari luar toilet, apakah pasien 404 mau minum Maotai? Beberapa saat kemudian, ada yang menjawab. Jiang Che lalu bertanya kepadanya, apakah dia tahu tentang suara tangisan di malam hari? Mendengar itu, demi Maotai, si kakek tua menyuruh Jiang Che untuk melihat ke atap. Tapi ketika Jiang Che sampai di atap, dia hanya menemukan tangga biasa. Jiang Che menggaruk kepalanya, dan berencana untuk kembali lagi nanti malam. Tiba-tiba, Jiang Che menemukan sebuah ponsel di dekatnya. Setelah diperiksa, selain ponsel itu tiruan, kemajuan tugasnya meningkat 40%. Saat itu, sistem tiba-tiba memberitahu Jiang Che, bahwa ketika dia mengintip rahasia orang lain, mungkin orang lain juga sedang mengawasinya. Pada saat yang sama, kepala perawat, entah sejak kapan berada di belakang Jiang Che dan mengawasinya. Dia bertanya kepada Jiang Che apa yang dia lakukan di atap. Jiang Che dengan tenang menyembunyikan ponselnya, dan mengatakan dia hanya ingin mencari udara segar, dan dia bukannya bermalas-malasan. Dia sudah menemukan pasien 404. Untuk berjaga-jaga, Jiang Che juga bersiap untuk bertarung. Lagi pula, dia masih punya satu kesempatan untuk hidup kembali. Namun, kepala perawat hanya melirik Jiang Che, dan menyuruhnya pergi. Tetapi gaji Jiang Che hari ini, karena kejadian di atap, hanya 50 sen uang hantu. Saat kembali ke asrama, ketika dia membuka ponselnya di malam hari, dia menemukan video berdurasi 13 detik. Jiang Che membukanya, dan yang membuatnya merinding adalah, video itu berisi dirinya sendiri. Terlihat Jiang Che dalam video itu mengeluarkan pisau, mengusap wajahnya. Luka muncul di wajah Jiang Che di dunia nyata. Selanjutnya, Jiang Che di video, mengarahkan belati ke tenggorokannya sendiri. Tepat sebelum dia menusukkannya, Jiang Che teringat fungsi senter. Segera menyalakannya dan mengarahkannya ke ponsel. Di bawah sinar yang kuat, aura hitam aneh di ponsel dengan cepat menguap. Jiang Che akhirnya menghela nafas lega. Ponselnya kembali normal. Video di dalamnya berubah dari 13 detik menjadi 27 detik. Jiang Che mengambilnya dan memutarnya kembali. Gambarnya agak kacau. Sepertinya seorang wanita sedang berjuang. Namun, orang yang merekam tampak sangat bersemangat. Akhirnya wanita itu gagal berjuang. Namun, ketika Jiang Che melihat tahi lalat di dekat mulut wanita itu, dia mengenalinya sebagai kepala perawat saat masih muda. Karena tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, Jiang Che mulai memutarnya kembali frame demi frame. Siapa itu? Tetapi Jiang Che memperhatikan nomor kamar. Pada saat itu juga, suara notifikasi misi terdengar di telinganya. Progres misinya mencapai 60%. Pada saat yang sama, Jiang Che bersiap untuk pergi ke lantai 14. Ketika dia tiba di depan kamar 1401, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Terlihat sesosok putih perlahan berjalan mendekat. Dia mengenakan seragam perawat putih, memegang pisau bedah berlumuran darah di tangannya. Tapi dia bukan kepala perawat. Dan saat ini, entah sejak kapan, seorang anak kecil yang terbentuk dari aura hitam memeluk kakinya. Jiang Che yang ketakutan segera menyalakan senternya. Meskipun anak aneh itu dimusnahkan, Jiang Che ditemukan oleh perawat wanita itu. Jiang Che segera mengarahkan senternya padanya. Tapi senter yang selalu ampuh itu, tidak berpengaruh pada perawat wanita itu. Melihat itu, Jiang Che langsung lari. Saat Jiang Che lari ke atap, perawat wanita itu berhenti di depan pintu. Jiang Che tahu dia bertaruh dengan benar. Suara tangisan di atap membuat semua orang di rumah sakit takut. Tapi saat ini tangisan itu berhenti. Apa? Tapi aku jelas melihat seorang gadis kecil bergaun putih. Bertanya pada Jiang Che siapa dia dan apakah Xiao Xiao melakukan kesalahan. Jiang Che melihat petunjuk sistem, mengusap kepala kecil gadis itu dan berkata, bahwa dia datang untuk bermain dengannya. Tidak lama kemudian di depan mesin penjual otomatis, Jiang Che membelikan gadis itu banyak makanan ringan. Ini membuat Xiao Xiao sangat senang, membiarkan Jiang Che membawanya berkeliling. Seperti yang diduga Jiang Che, dengan Xiao Xiao di sana, perawat wanita itu tidak muncul lagi. Dan dia juga sampai di depan kamar 1401. Setelah Jiang Che membuka pintu, dia segera menutup mata Xiao Xiao. Pemandangan di dalamnya sangat mengerikan. Terlihat seorang pria diikat di kayu salib. Dia berlumuran darah. Perawat wanita yang ditemui Jiang Che tadi, menusuknya dengan pisau bedah dengan brutal. Dia sepertinya melihat Jiang Che dan ingin meminta tolong. Tapi perawat wanita itu mengayunkan pisau bedahnya, memotong lidahnya. Jiang Che mengira pria itu sudah mati saat. Tapi ia mendapati ruangan itu seperti terjebak dalam waktu. Perawat wanita itu mulai menyiksanya lagi. Jiang Che menutupi mata Xiao Xiao. Ia membawa Xiao Xiao kembali ke atap. Saat Jiang Che pergi, ia memberi Xiao Xiao sebuah lollipop besar. Kemajuan misinya kini mencapai 70%. Jika ia menyelesaikan tantangannya, ia akan mendapat hadiah 1 juta dari sekolah. Ia bisa memberikan kehidupan yang baik untuk kakak Ji, yang telah membesarkannya dengan susah payah. Saat Jiang Che turun, ia bertemu dengan ketua kelas yang juga membeli senter. Jiang Che menyarankannya untuk tidak pergi ke lantai 14.
Ketua kelas tidak mendengarkannya. Jiang Che tidak peduli. Keesokan harinya, seseorang panik, karena tugas mereka hari ini adalah menyuntik pasien. Ini mustahil bagi mereka. Mereka tidak tahu mengapa tingkat kesulitan berubah dari D menjadi E. Di kelas sebelah, di mana Ye Qingyao si primadona sekolah berada. Tugasnya juga tingkat E, tapi primadona sekolah telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Namun 13 orang masih tewas. Jadi banyak yang memilih untuk mundur. Jiang Che melihat ketua kelas kembali hidup-hidup. Tapi kata-kata selanjutnya mengejutkan Jiang Che. Ternyata ketua kelas ditikam sampai mati oleh perawat wanita itu tadi malam. Ia telah menggunakan satu kesempatan hidup kembali. Begitu juga dengan primadona kelas dan si gendut. Ini mengejutkan Jiang Che. Tanpa kesempatan hidup kembali, jika mati, mereka benar-benar mati. Primadona kelas menggigit gusinya. Hanya dengan menyelesaikan misi utama ia bisa masuk Universitas Tsinghua. Jadi ia harus masuk Tsinghua atau pemakaman. Tapi tugas menyuntik ini cukup mudah bagi Jiang Che, yang sudah akrab dengan pasien. Ia bahkan bisa menyuruh pasien untuk menyuntik pasien yang tidak patuh. Ketua kelas tercengang. Ketua kelas merasa tidak bisa menyelesaikan tugas menyuntik. Jadi ia meminta bantuan Jiang Che. Ia membungkuk 90 derajat dan meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Ia juga memberikan semua petunjuk yang ia ketahui tentang kamar 1401. Jiang Che mengikuti informasi dari ketua kelas dan pergi ke lantai basement 4, tempat kepala perawat beristirahat. Namun, ia bertemu beberapa pasien yang keluar dari kamar mayat untuk bermain. Ada yang kehilangan kepala, ada yang kehilangan bagian bawah tubuh, atau yang memiliki mulut di leher. Meskipun mereka terlihat berisik, sebenarnya mereka semua ingin memakan Jiang Che. Namun, Jiang Che telah mengetahui semuanya. Saat mereka lengah, ia pergi ke kamar mayat. Setelah ia masuk, sistem memberitahunya bahwa kamar mayat itu penuh dengan teman-teman sekelasnya yang telah meninggal. Jiang Che menemukan sebuah buku catatan di atas meja. Ia membukanya, dan tampaknya itu adalah buku harian seorang perawat. Dari tulisan di dalamnya, perawat itu tampak menikmati pekerjaannya. Ia juga sungguh-sungguh berharap bisa mewarisi ajaran gurunya. Namun, yang membuat Jiang Che curiga adalah, mengapa foto gurunya dicoret-coret? Isi buku harian selanjutnya memberi Jiang Che jawabannya. Gurunya, sepertinya telah melakukan sesuatu yang sulit diterima. Dari entry buku harian terakhir, terlihat jelas bahwa perawat muda itu benar-benar putus asa. Saat Jiang Che menutup buku harian dengan diam, kemajuan tugasnya langsung mencapai 99% terakhir. Bersamaan dengan itu, peringatan merah darah muncul, memberitahu semua orang bahwa mode mereka telah berubah menjadi mode mimpi buruk. Peringatan, pembunuhan 50 tahun lalu telah dibangkitkan. Namun, wajah Jiang Che justru menunjukkan ekspresi gembira. Misi tantangan ratapan berdarahnya juga telah berubah menjadi penebusan akhir. Sebelum Jiang Che sempat memeriksanya, kepala perawat entah dari mana muncul di belakangnya. Melihat itu, Jiang Che langsung kabur. Namun, yang membuat Jiang Che bingung adalah, kepala perawat tidak menghentikannya. Sebaliknya, 3 orang terakhir yang tersisa di rumah sakit bertemu dengan Jiang Che. Gadis tercantik di kelas bertanya dengan cemas kepada Jiang Che, bagaimana cara menghadapi tantangan mode mimpi buruk. Mendengar itu, Jiang Che menyarankan agar mereka mengundurkan diri saja. Lagi pula, kesempatan hidup kembali mereka sudah terpakai. Namun, ketua kelas menolak. Ia menginginkan hadiah dari misi mode mimpi buruk ini, dan meminta maaf atas kejadian perebutan koin hantu sebelumnya. Ia berjanji akan memberi kompensasi kepada mereka jika mereka selamat. Namun si gemuk, dengan realistis, merasa dirinya akan menjadi beban. Ia langsung memilih untuk mengundurkan diri. Sedangkan 2 orang yang tersisa memilih untuk mengikuti Jiang Che. Tanpa mereka sadari, pembunuh 50 tahun yang lalu adalah kepala perawat ini. Waktu berlalu hingga pukul 12 malam. Sementara Jiang Che dan yang lainnya menunggu dengan tegang. Kepala perawat datang ke depan kamar mereka. Ia memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Tentu saja, Jiang Che dan yang lainnya tidak bergeming. Kepala perawat langsung marah. Tiba-tiba, duri tumbuh di tubuhnya. Tangannya yang putih bersih berubah menjadi cakar hantu. Lalu dengan sekali tebasan ringan, pintu kamar langsung hancur. Melihat kepala perawat berjalan perlahan sambil memegang pisau, ketua kelas maju dan berteriak agar Jiang Che dan yang lainnya lari. Ia akan menahan kepala perawat. Gadis tercantik di kelas sempat ragu, tetapi mendengar desakan ketua kelas, ia hendak melangkah pergi bersama Jiang Che. Namun, sedetik kemudian, kedua kakinya dipotong oleh ketua kelas. Ketua kelas pun tanpa ragu meninggalkan gadis itu, dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Gadis itu langsung terpaku. Apa semua perkataan sebelumnya palsu? Jiang Che menyadari ada yang tidak beres. Ia berteriak pada gadis itu agar tidak bengong, dan cepat-cepat mengundurkan diri. Gadis itu tersadar, tetapi sudah terlambat. Kepala perawat sudah menyerangnya. Melihat itu, Jiang Che tahu ia tidak bisa menyelamatkannya. Ia pun berlari sekuat tenaga. Setelah Jiang Che menyusul ketua kelas mulai berbicara, dan mengatakan bahwa setiap orang egois. Ayahnya didiagnosis kanker saat SMP, dan ibunya langsung kabur setelah mendengarnya. Kakeknya meninggal karena marah. Dia menjual semua aset keluarganya.
tetapi masih belum cukup untuk biaya pengobatan. Jadi untuk menyelamatkan ayahnya, tantangan ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jiang Che mendengarkan tanpa ekspresi. Dia mengatakan pada ketua kelas bahwa dia tidak perlu menceritakan semua ini. Namun, Jiang Che menambahkan, primadona kelas pernah menceritakan kisah keluargamu padaku, dan memintaku untuk membantumu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Setelah itu, Jiang Che pergi ke atap. Begitu Xiao Xiao melihat Jiang Che, dia langsung berlari ke pelukan Jiang Che dan bertanya apakah dia datang untuk bermain dengannya. Ketua kelas bingung bagaimana bisa ada seorang gadis kecil di atap. Tapi saat itu, kepala perawat sudah sampai di atap. Aura yang dipancarkannya adalah aura makhluk gaib tingkat D. Hal ini membuat Jiang Che sadar bahwa melawan kepala perawat secara langsung bukanlah pilihan. Jadi, misi penyelamatan menjadi sangat penting. Dia menatap kepala perawat dan berkata, karena kau sudah tidak bisa melarikan diri, bagaimana kalau kau mendengarkan ceritaku? Dulu ada seorang gadis yang cerdas, baik hati, rajin, dan praktis. Keinginan terbesarnya adalah menjadi seorang kepala perawat untuk membantu lebih banyak orang. Berkat kerja kerasnya, akhirnya dia menjadi perawat resmi. Meskipun lelah, dia senang melakukannya dan disayangi banyak pasien. Hingga suatu hari, dia secara tidak sengaja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Guru yang paling dia hormati ternyata sedang melecehkan seorang pasien wanita. Meskipun pikirannya kosong, dia tetap berusaha mencegahnya. Namun, sifat asli gurunya yang bejat terungkap saat itu juga. Tidak hanya tidak berhenti, dia juga ikut menodainya. Untuk menutup mulutnya, gurunya mempromosikannya menjadi kepala perawat. 541. Terjemahan bagian ini dihilangkan karena tidak relevan dengan konteks cerita dan sepertinya merupakan kesalahan transkripsi. Dia ingin mengungkapkan semuanya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Sebaliknya, tersebar rumor bahwa dia menjual dirinya untuk jabatan. Yang paling membuatnya tertekan bukanlah cibiran rekan-rekannya, melainkan mantan pasiennya, yang mulai menjauhinya. Gadis dalam cerita ini adalah kau, kepala perawat Sun Xiao Xiao dari rumah sakit Huangquan. Kepala perawat terdiam beberapa detik, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Mereka semua pantas mati. Jiang Che tidak membantah. Dia justru setuju dengan kepala perawat. Hal ini membuat kepala perawat bingung. Jiang Che melanjutkan, orang-orang bejat itu memang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi, bukankah masih ada kebaikan di hatimu? Anak ini adalah buktinya. Ternyata kepala perawat yang mengelola rumah sakit, hantu perawat di lantai 14, Dot dan gadis kecil yang menangis di atap, sebenarnya adalah kepribadian kepala perawat yang terpecah. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang polos dan baik hati bisa membuat semua orang takut padanya? Xiao Xiao, perwujudan dari kebaikannya, ditinggalkan di atap untuk melindunginya dari pencemaran. Jiang Che bertanya balik padanya, apakah kamu benar-benar ingin terus hidup menanggung kutukan leluhur ini? Tapi kata-kata ini tidak berpengaruh pada kepala perawat. Di hari-hari yang gelap, dialah yang menarik dirinya sendiri keluar dari jurang. Melihat kepala perawat akan menyerang, Jiang Che awalnya tidak berniat menjadikan Xiao Xiao sebagai sandera. Lagi pula, Xiao Xiao dan kepala perawat adalah satu kesatuan. Jika Xiao Xiao terluka, namun, kata-katanya belum selesai diucapkan. Ketua kelas tiba-tiba menusuk Xiao Xiao dengan pisau. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hadiah tantangan mimpi buruk akan menjadi miliknya. Tapi sedetik kemudian, tawanya berhenti tiba-tiba. Kemudian kepalanya terbelah dua. Sampai mati dia tidak mengerti mengapa kepala perawat tidak terluka sama sekali. Kepala perawat terlihat meremehkan. Bagaimana mungkin pisau patah bisa melukainya? Kemudian dia berjalan menuju Jiang Che, bersiap untuk mengakhiri permainan ini. Namun, Xiao Xiao tiba-tiba berdiri di depan Jiang Che. Dia mengatakan bahwa Jiang Che benar. Mereka bukanlah orang berdosa. Orang-orang itu pantas mati. Tapi itu sudah cukup. Kepala perawat membantah dengan keras. Tidak cukup. Tidak semua kegelapan membutuhkan cahaya. Tidak semua orang berdosa membutuhkan penebusan. Xiao Xiao berkata sambil menangis. Bukan mereka yang membutuhkan penebusan. Tapi kita. Aku bisa merasakan kau sama sekali tidak bahagia. Perasaan kita terhubung, bukan? Selama bertahun-tahun kau membiarkanku tetap di sini. Kau pikir aku akan bahagia dan tidak tercemar dengan cara ini? Tapi aku sama sekali tidak bahagia. Sampai kakak datang, Dot, aku baru menantikan hari esok. Dan aku tidak ingin melihatmu terus menderita. Kali ini, istirahatlah dengan tenang. Setelah kata-kata itu, Xiao Xiao perlahan menghilang. Kepala perawat menatap kosong. Suara Xiao Xiao yang polos dan riang, seolah bisa menyembuhkan semua luka. Dia kembali menjadi gadis muda yang anggun dan sopan. Akhirnya, dia menghilang dengan senyuman. Jiang Che menghela nafas lega. Hampir saja dibunuh oleh ketua kelas. Tapi seperti kata pepatah, suka dan duka, semua harus dihadapi sendiri. Hanya diri sendiri, yang benar-benar bisa menebus diri sendiri. Sedetik kemudian, tantangan mode mimpi buruk berakhir. Dia tidak hanya mendapat peringkat S. Levelnya naik satu tingkat. Kekuatan hantu bertambah 50 poin. Dot, dia juga mendapat 3 hadiah barang. Di dunia misterius. Di dunia misterius selanjutnya, kotak abu halus yang dapat memperoleh item tugas terkait. Kotak P3K yang bisa menyembuhkan luka.
mengenakan seragam perawat merah yang sama dengan hantu. Selanjutnya, Jiang Che seharusnya kembali ke dunia nyata, tapi entah kenapa dia terganggu oleh sesuatu yang tidak diketahui, dan pergi langsung ke ruang yang tidak diketahui. Sementara itu, di dunia nyata, karena Jiang Che dan yang lainnya memicu tugas mimpi, mereka juga langsung mengejutkan kepala sekolah. Lagi pula, selama mereka melewati mode mimpi buruk, mereka semua adalah anak-anak surga yang sesungguhnya. Tapi dunia hantu jelas sudah berakhir. Mereka belum melihat Jiang Che muncul. Di sisi lain, Jiang Che, dia teleport ke tempat yang disebut penjara semesta. Bagi Jiang Che, dia sangat familiar dengannya, karena mimpinya setiap malam adalah tentang itu. Melihat gerbang terbuka secara otomatis, Jiang Che masuk dengan hati-hati. Tapi kemudian sistem memberitahunya bahwa dia adalah pemilik penjara semesta. Saat Jiang Che bingung, sebuah pesan masuk ke benak Jiang Che, dan dia bisa merasakan setiap tempat di penjara, seperti memiliki sudut pandang Tuhan. Dan dia datang ke lantai tempat dia merasakan gerakan. Hal pertama yang menarik perhatian Jiang Che adalah sepasang kaki giok putih halus, lalu sesosok tubuh berpakaian merah. Tapi yang membuat Jiang Che terkejut adalah gadis ini tidak memiliki kepala. Penjara semesta memberitahu Jiang Che bahwa dia adalah tahanan nomor 4 di sel nomor 1, Xiaomen, hantu tanpa kepala. Dan selama dia meningkatkan tingkat kesukaannya, dia bisa mengendalikannya dan mendapatkan beberapa kemampuannya. Jadi Jiang Che mulai meningkatkan kesukaan Xiaomen. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Jiang Che, Xiaomen tidak bergerak sama sekali. Ketika Jiang Che mengatakan dia akan membawanya keluar dari penjara, Xiaomen tiba-tiba bersuara kegirangan. Ternyata sistem mengingatkan Jiang Che bahwa Xiaomen ingin menemukan kepalanya kembali. Melihat peningkatan kesukaan, Jiang Che memberi isyarat kepada Xiaomen. Dengan syarat dia harus patuh padanya. Tanpa diduga, Xiaomen berubah sikap dan langsung mengendalikan rantai untuk menyerang Jiang Che. Menganggap Jiang Che manusia biasa, tidak layak mengendalikannya. Namun, sedetik kemudian rantai itu pecah. Jiang Che terkekeh. Jika dia tidak mendengarkan kata-kata baik, maka lupakan saja. Dia mewujudkan perkamen, lalu melemparkannya ke Xiaomen dan memberinya dua pilihan. Pertama, menandatangani kontrak untuk menjadi roh hantunya. Kedua, mati di penjara semesta. Xiaomen mengambil kontrak dan melihatnya. Setiap klausul dalam kontrak berpusat pada Jiang Che melakukan pekerjaan rumah, dan Xiaomen tidak bisa melawan. Melihat kontrak yang tidak tahu malu ini, Xiaomen langsung ingin merobeknya. Tapi Xiaomen tiba-tiba melihat klausul ke-12. Sebagai tuan, Jiang Che harus membantunya menemukan kepalanya kembali. Xiaomen akhirnya rela. Setelah itu, Jiang Che teleport kembali ke dunia nyata. Saat dia kembali, baik wali kelas maupun kepala sekolahnya, semuanya menanyakan kabar Jiang Che dengan penuh perhatian. Semua tanda menunjukkan bahwa Jiang Che, yang telah menaklukkan mimpi buruk, adalah harapan sekolah. Namun, saat itu, sang primadona sekolah memanggil Jiang Che dan bertanya apakah mereka bisa bicara di luar. Di luar, sang primadona pertama-tama mengucapkan selamat kepada Jiang Che. Tetapi sedetik kemudian, ia mengubah topik pembicaraan. Sang primadona langsung menuduh Jiang Che telah membuat kontrak dengan roh jahat. Suasana langsung menegang. Jiang Che sangat bingung bagaimana sang primadona bisa tahu. Ternyata, ada semacam ikatan antara roh jahat. Mendengar itu, Jiang Che terdiam. Tadinya dia ingin menyembunyikan Xiaomen. Sang primadona kemudian bertanya pada Jiang Che, berapa banyak persembahan yang telah ia berikan kepada roh jahatnya. Karena sang primadona sendiri telah mengorbankan 13 teman sekelasnya untuk membuat kontrak dengan roh jahat di belakangnya. Xiaomen memberitahu Jiang Che bahwa ketika manusia membuat kontrak dengan roh jahat, manusia selalu berada di pihak yang lebih lemah. Kontrak yang tidak setara seperti milik Jiang Che bisa dibilang tidak ada. Jiang Che merasa sedikit kesal. Dia tidak pernah menyangka ke-13 orang itu sebenarnya dijadikan persembahan. Adapun tujuan sang primadona